Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel saya ya. Ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, apa yang teman-teman rasakan? Rasa dendam kah? Rasa marah kah? Jengkel? Atau apalah seperti itu? Itu merupakan sebuah emosional yang wajar, teman-teman. Tapi bagaimana cara kita menangani atau bagaimana cara kita menanggapi jika kita direndahkan, jika kita dihina oleh orang lain? Bagaimana cara kita membalasnya? Apakah kita akan berantem untuk bisa membuktikan siapa yang terbaik, atau kita saling berargumentasi untuk buat si penghina itu mengerti kalau kita itu bisa melawan? Atau ada cara lain yang mungkin teman-teman bisa sharing ke teman-teman yang lain dalam channel ini? Sebuah penghinaan ataupun sebuah fitnah ataupun merendahkan itu sangat berakibat fatal kepada si penerima hinaan, teman-teman. Apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Teman-teman tidak salah menonton video ini. Kali ini saya akan membahas ya bagaimana cara agar kita bisa memberikan, agar kita tidak tersinggung ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Hal yang pertama, teman-teman, adalah jangan marah, karena marah bukan solusi yang tepat untuk menghadapi orang dengan tipe-tipe seperti ini ya. Memberi tanggapan yang merupakan sebuah kemarahan, memberi argumen yang berisi tentang kemarahan kepada seorang penghina ini, itu bukan suatu jawaban atas masalahnya, teman-teman. Jika teman-teman marah dengan sebuah hinaan itu, maka si penghina akan menganggap hinaannya sebagai sesuatu yang serius ya. Maka hina pasti akan mengulanginya lagi. Karena apa? Karena dia senang melihat orang yang dihina itu marah. Nah, dari poin yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan, ketika teman-teman dihina, ketika teman-teman dijelekkan, ketika teman-teman direndahkan, jangan marah, teman-teman ya. Jangan marah. Oke, itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua adalah menerima sebuah penghinaan itu tanpa adanya rasa tersinggung ya. Ingat, jangan pernah tersinggung dengan ucapan seseorang yang menghina Anda, dengan ucapan seseorang yang mempermainkan Anda, dengan ucapan seseorang yang merendahkan Anda ya. Karena semakin Anda tersinggung, maka semakin Anda akan terpancing, maka semakin Anda akan terjerumus ke dalam permainannya si penghina ini, teman-teman. Itu ya. Memberi respon berupa penerimaan terhadap sebuah penghinaan dengan menerima, itu adalah salah satu bentuk sikap yang elegan, teman-teman. Terkadang kita harus berpikir juga. Nah, di sini saya merangkum ada 3 motif ya, teman-teman. Kenapa kita dihina atau direndahkan ya. Yang pertama, apakah hinaan itu benar? Yang kedua, siapa yang menghina? Dan yang ketiga adalah apa alasan mereka untuk menghina kita. Nah, jika alasannya hanya simpang siur, jangan dimasukkan ke dalam hati, teman-teman. Ingat itu poinnya nomor 2. Poin yang nomor 3 adalah jangan pernah membalas hinaan yang dilontarkan kepada Anda. Jika teman-teman menghina kamu dengan sebuah lelucon yang rasis ataupun sebuah lelucon yang berisi penghinaan terhadap fisikmu ya, jangan balas mereka dengan sebuah penghinaan yang mengatakan kekurangan mereka secara fisik juga, teman-teman. Ingat ya, jika teman-teman dibalas secara fisik ya, dihina secara fisik, maka balaslah dengan humor, teman-teman, dengan sesuatu yang lucu ya. Karena itu juga akan memberikan counter attack yang elegan buat teman-teman untuk kesenangan juga ya terhadap si penerima. Poinnya apa?
Ketika teman-teman dihina secara fisik dan teman-teman membalasnya lewat humor, artinya teman-teman bisa untuk diajak guyon, tidak memecah yang namanya persahabatan juga, tapi dalam artian guyonnya itu wajar, mengejeknya itu wajar. Tapi kalau sudah tidak wajar, teman-teman bisa membicarakan baik-baik seperti itu teman-temannya. Dan berbicara secara baik terhadap orang yang menghina ini juga masuk ke dalam poinnya nomor 5, adalah ketika teman-teman sudah dihina atau merendahkan, sudah terlalu melebihi batasnya, teman-teman bisa komunikasikan kepada si penghina maksud dan tujuannya menghina itu apa, ya. Karena apa? Kalau teman-teman hanya diam, kalau teman-teman hanya membaliknya dengan sebuah guyonan, kemudian orang itu tetap aja selalu menghina teman-temannya, maka sampai kapanpun teman-teman akan diperlakukan seperti itu. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan si penghina ini. Apa maksud Anda menghina saya? Apa tujuan Anda menghina saya? Seperti itu teman-teman. Komunikasikan dengan cara teman-teman berkomunikasi, bikin serelaks mungkin, ajak ngopi ya, ajak ngobrol ya. Jangan melawan sebuah hinaan dengan sebuah amarah, karena itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Percaya sama saya ya. Karena jika sesuatu hinaan, sesuatu yang merendahkan teman-teman, dan teman-teman membalasnya dengan sebuah emosi, kekerasan, itu malah akan berdampak negatif terhadap teman-teman sendiri ya. Karena emosi adalah salah satu pintu menuju sebuah kehancuran teman-teman ya. Jadi buanglah emosi apapun masalahnya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman terpancing emosi itu. Jadi itu adalah 5 hal yang mungkin bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman merasa direndahkan, ketika teman-teman merasa dikucilkan, ketika teman-teman merasa ada sebuah tindakan atau perkataan yang tidak enak. Utarakan, jangan sampai melawan dengan sebuah kekerasan, karena itu ada waktunya sendiri, kapan dan di mana. Itu ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.